Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean? Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Alpusari. Perkenalkan, nama saya Putri Sionshite dengan nomor NIM 2105134557. Saya berasal dari kelas PGSD 2021A. Tujuan dari pembuatan video ini adalah di mana saya ingin menjelaskan salah satu materi konsep dasar IPA dan biologi yang sudah saya pelajari, yaitu tumbuhan tingkat rendah, tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan paku atau disebut tumbuhan paku-pakuan atau pakis-pakisan adalah tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati, di mana tumbuhan ini tidak berkembang biak dengan biji, melainkan menggunakan spora dalam perkembangbiakannya. Tumbuhan paku-pakuan atau pakis-pakisan memiliki struktur bagian yang dimulai dari akar, batang, daun, dan pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi dalam proses metabolisme. Tumbuhan paku-pakuan merupakan tumbuhan yang unik, karena batang tumbuhan paku terletak di dalam tanah yang disebut rizom. Pada rizom tersebut akan muncul akar serabut yang berupa rambut-rambut halus dan tangkai daun. Berdasarkan ukurannya, daun paku-pakuan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu mikropil, di mana mikropil adalah daun kecil yang mempunyai satu urat. Sedangkan yang kedua adalah makropil. Makropil adalah daun besar. Berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam pula. Yang pertama adalah daun sporopil. Daun sporopil adalah daun yang menghasilkan spora yang digunakan dalam proses perkembangbiakan paku. Yang kedua adalah daun tropopil. Daun tropopil adalah daun yang tidak menghasilkan spora, tetapi berguna dalam proses fotosintesis. Tumbuhan paku-pakuan bisa ditemukan di banyak tempat, seperti menempel pada tanaman lain, di sisa tanaman lain, di air, di tempat yang lembab, tanah, serta di tempat-tempat lainnya. Tumbuhan paku-pakuan atau pakis-pakisan memiliki beraneka macam jenis. Di antaranya ada pakis kulit, ada paku pedang, ada suplir, ada pakis haji, dan banyak lagi jenis-jenis lainnya. Berikut ini merupakan contoh tumbuhan paku yang menempel pada tumbuhan lain. Contohnya, menempel pada tumbuhan pohon buah kelapa sawit. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Every time we say. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tumbuhan pakis kulit. Seperti yang saya pegang ini adalah tumbuhan pakis kulit. Tumbuhan pakis kulit ini memiliki nama latin Pteridophyta, di mana tumbuhan ini merupakan tumbuhan paku yang paling populer, karena tumbuhan ini banyak ditemukan dan tempatnya mudah ditemukan di mana saja. Tumbuhan pakis kulit ini memiliki banyak daun-daun kecil yang di ujungnya itu bergerigi. Serta tumbuhan pakis kulit ini memiliki bulu-bulu halus di bagian batangnya,
You'll hear the music, feel the air. Dari struktur akarnya, tumbuhan pakis kulit ini memiliki akar serabut, seperti tumbuhan yang saya pegang ini. Tumbuhan pakis kulit ini sering kita lihat dijadikan sebagai tanaman hias atau sebagai pelengkap untuk mempercantik rangkaian-rangkaian bunga yang telah kita buat. Video ini dapat kita lihat tumbuhan ini memiliki daun-daun kecil yang sangat banyak, serta pada ujung-ujung daun ini berbentuk seperti bergerik. Pada bagian batang tumbuhan ini dapat kita lihat bahwa pada batang ini terdapat bulu-bulu halus yang memenuhi permukaan batang tersebut. Ocean under the open sky, oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Pada bagian akar, tumbuhan ini memiliki akar serabut, seperti pada tanaman yang saya pegang. Selanjutnya adalah tumbuhan pakis haji. Tumbuhan pakis haji memiliki nama ilmiah Cycas ruffi, di mana tumbuhan ini tergolong ke dalam golongan Cycas yang di Indonesia dikenal dengan nama pakis haji. Tumbuhan pakis haji termasuk ke dalam tumbuhan biji terbuka dan memiliki bentuk seperti pohon kelapa. Tumbuhan pakis haji dapat tumbuh hingga 5 meter atau 10 meter. Tumbuhan pakis haji ini memiliki batang daun yang terbuka dan tulang daun yang berjajar. Pada ujung daun-daunnya terdapat benda tajam seperti duri. Batang daun tumbuhan pakis haji ini termasuk ke dalam batang bulat karena batangnya tidak bercabang-cabang. Susunan daun pada pakis haji ini adalah berjajar dan saling berpasang-pasangan. Bagian akar pada tumbuhan pakis haji adalah termasuk ke dalam akar tunggang yang biasa disebut dengan radix primaria. Saat ini, pakis haji banyak ditanam sebagai tanaman hias di rumah, karena tanaman ini cocok sebagai pemanis yang diletakkan di sudut-sudut rumah. Berdasarkan lingkungannya, pakis haji dapat kita jumpai pada daerah dataran tinggi dengan suhu yang tinggi. Pakis haji adalah sejenis tanaman yang mirip dengan pohon palem. Pakis haji dapat tumbuh hingga hitungan tahun dan mencapai tinggi dari 5 meter sampai 10 meter. Daun pakis haji secara sepintas terlihat seperti keris, dengan bentuk daun majemuk
yang menyirip atau yang lebih dikenal dengan istilah paripinatus. Anak daun bercabang dari ujung hingga ke pucuk. Pucuk daun yang masih muda akan menggulung seperti pada daun paku. Biji pakis haji berbentuk bulat-bulat seperti pohon palem. Namun, mikrosporopil bentuknya menyirip dengan calon biji 2 buah hingga 5 buah tepat pada permukaan karpel. Pakis haji memiliki bentuk seperti pohon palem, tetapi batang pokoknya lebih pendek dan rendah. Through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. Selanjutnya adalah paku pedang. Paku pedang memiliki nama ilmiah Nephrolepis cardifolia. Tumbuhan paku pedang ini adalah tumbuhan memiliki batang bercabang dan berkayu. Bagian daun pada tumbuhan ini adalah berbentuk memanjang dan seperti pedang, maka dari itu tumbuhan ini disebut paku pedang. Tumbuhan paku pedang ini memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya, kita dapat memanfaatkan tumbuhan ini sebagai bahan sayur-sayuran. Manfaat lainnya, tumbuhan ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan pembuatan obat, seperti bahan pembuatan obat cacing. Tumbuhan ini juga dapat mengobati penyakit kanker perut. Serta tumbuhan ini juga banyak digunakan sebagai tanaman hias atau biasa kita kenal dengan nama lidah mertua. Tumbuhan paku pedang ini juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa, di mana tumbuhan ini sangat efektif untuk menyerap zat-zat karbon monoksida dari asal-usulnya. Asap pembakaran, Pedang ini asap pembakaran hutan, tanaman serta pendatang asap-asap yang dari berasal kendaraan dari bermotor yang Amerika, kita timbulkan. Meksiko, India Dari Barat, struktur serta akarnya, Afrika. tumbuhan paku pedang Paku ini pedang banyak memiliki ditemukan akar di serabut daerah hutan dan seperti rawa-rawa. saya pegang. Namun, paku pedang juga banyak dipelihara di dalam rumah ataupun di dalam kebun. Dalam pertumbuhannya, paku pedang tidak membutuhkan banyak pemupukan dan berkembang lebih baik di daerah yang sejuk, agak lembab, dan terkena cahaya secara tidak langsung, sehingga tanaman ini sangat mudah untuk dipelihara. Paku pedang mudah beradaptasi dengan lingkungannya karena sifatnya yang epifit atau tumbuh menumpang pada tumbuhan lain, serta paku pedang memiliki rizoma atau rimpang atau batang yang menjalar yang tahan kering dan menjalar kemana-mana. Secara morfologi, paku pedang memiliki ental atau daun yang tumbuh dengan proses yang khas tumbuhan paku. Daunnya berbentuk memanjang seperti pedang, dengan tepi daunnya sedikit bergerigi dan memiliki batang yang menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. To have been where I have been, lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way, lucky
Paku sarang burung sangat mudah dikenal karena tajuknya yang besar. Entalnya dapat mencapai panjang 150 cm dan lebar mencapai 20 cm, menyerupai daun pisang. Ental-ental yang mengering akan membentuk semacam sarang yang menumpang pada cabang-cabang pohon. Sarang ini bersifat menyimpan air dan dapat ditumbuhi tumbuhan epifit lainnya. Selanjutnya adalah paku sarang burung. Paku sarang burung memiliki nama ilmiah yaitu Asclepius nidus L. Paku ini memiliki daun yang menyirip tunggal, di mana daunnya adalah bersifat berombak. Daun ini dapat hidup baik di suhu ruangan yang panas ataupun di suhu ruangan yang dingin. Bagian pada ujung daun ini adalah berbentuk meruncing, di mana daun ini adalah berwarna hijau cerah. Tetapi jika terkena matahari langsung, lama-kelamaan daun ini akan berubah menjadi warna kuning. Daun ini juga dapat kita manfaatkan sebagai bahan obat luka, seperti obat bengkak dan obat memar. Through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees move so pretty, you're all I see as the world keeps spinning round. You hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Dari penelitian yang telah saya lakukan, dapat saya tarik kesimpulan bahwa tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah tumbuhan yang telah memiliki struktur lengkap seperti akar, batang, daun sejati, dan juga pembuluh. Di mana pada bagian akar, tumbuhan paku memiliki jenis akar serabut yang biasanya berupa rizom. Dan pada bagian batang tumbuhan paku, biasanya akan ditemui banyak sekali rambut-rambut halus yang menutupi permukaan batang tumbuhan paku. Dan pada bagian daun tumbuhan paku dibedakan berdasarkan dua hal. Yang pertama berdasarkan ukuran dan yang kedua berdasarkan fungsinya. Berdasarkan ukuran, daun tumbuhan paku dibedakan menjadi dua, yaitu makrofil atau daun yang berukuran besar dan mikrofil atau daun yang berukuran kecil. Dan berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sporofil, di mana sporofil adalah daun yang menghasilkan spora yang berguna dalam proses perkembangbiakan tumbuhan paku. Yang kedua adalah daun tropofil, di mana daun tersebut tidak menghasilkan spora, tapi daun tersebut berguna dalam proses fotosintesis. Berdasarkan tempat hidupnya, kita dapat menemukan tumbuhan paku di mana saja, seperti menempel pada tanaman lain, menempel pada sisa tanaman lain, di tanah, di tempat yang lembab, di air, dan di banyak tempatnya yang lain. Dan berdasarkan manfaatnya, tumbuhan paku memiliki banyak sekali manfaat, seperti menjadi bahan masakan sayur-sayuran, menjadi tanaman hias, menjadi bahan untuk pembuatan obat, serta banyak lagi manfaat yang dapat kita temukan dari tumbuhan paku tersebut. Cukup sekian penjelasan saya mengenai tumbuhan paku. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang dimengerti, saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.